Saudara, kasus penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep terus berlanjut. Status Kaisang yang bukan penyelenggara negara jadi perdebatan dalam pemanggilan KPK. Namun aktivis anti korupsi Pukat UGM Zainur Rohman bilang ada banyak putusan di Mahkamah Agung yang menjerat keluarga penyelenggara negara penerima gratifikasi. Ketua KPK Nawawi Pomolango menyatakan telah memerintahkan Direktorat Gratifikasi dan Direktorat Pengaduan Masyarakat untuk mengklarifikasi kasus jet pribadi Kaisang. Menurut Nawawi, posisi Kaisang saat ini tidak bisa dilepaskan dari keluarganya yang menjadi penyelenggara negara. KPK saat ini tengah menjadwalkan untuk melakukan klarifikasi pada Kaisang. Namun Nawawi mengaku belum mengetahui di mana Kaisang saat ini. Iya, kita memang sudah memerintahkan Direktorat Gratifikasi dan Direktorat Pengaduan Laporan Masyarakat, kita sudah memintakan untuk mereka melakukan klarifikasi gitu. Kaisang kan nggak bisa dianggap secara personal. Semua publik mengetahui bahwa Kaisang adalah bisa dilanjutin gitu kan, gitu. Sudah dipahami, jadi kaitannya ke situ gitu. KPK punya kewenangan untuk mengurusin hal-hal yang seperti itu. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan Syazili menyatakan Kaisang tidak bisa dikaitkan dengan gratifikasi dalam kasus penggunaan jet pribadi. Menurut Aceh, Kaisang bukan penyelenggara negara. Tapi kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara, tentu beliau tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Hal sebaliknya disampaikan aktivis anti korupsi dari Pukat UGM, Zainur Rohman menyatakan ada banyak putusan di Mahkamah Agung, putusan yang menjerat keluarga penyelenggara negara penerima gratifikasi. Gratifikasi diberikan kepada keluarga mereka, tidak perlu atau pada para penyelenggara negara secara langsung dan akan bebas secara hukum, sehingga itu sudah terbantahkan dengan adanya jurisprudensi dari Mahkamah Agung. Ada banyak putusan di Mahkamah Agung yang menjelaskan penerimaan gratifikasi oleh keluarga penyelenggara negara, gitu ya. Itu sudah merupakan hal yang umum di Mahkamah Agung, putusan-putusan yang menjerat keluarga dari penyelenggara negara. Jadi yang perlu diteliti oleh KPK adalah apakah penerimaan services ini, dugaan penerimaan fasilitas penggunaan pesawat ini, gitu ya, itu terjadi karena posisi Kaisang sebagai anak penyelenggara negara atau tidak. Disitulah yang ingin didudukkan harusnya oleh KPK, begitu ya. Kenapa? Karena gini, untuk mengukur gini Mbak, paling mudah. Kalau Kaisang bukan anak presiden, kira-kira tetap akan dipinjami jet itu atau tidak? Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 bilang, krisis etik dan konflik kepentingan di pemerintahan sudah seperti hal biasa. Minggu yang lalu kita berdiskusi di BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu. Yang paling utama di situ saya mengungkapkan soal etik. Ini kan etik ini di pemerintahan ini sangat jelek, sehingga kemudian muncullah konflik of interest. Bahkan orang nggak bisa paham membedakan antara, saya menyampaikan kemarin salah satu contoh ya, ada presiden merayakan menikahkan anaknya, semua menteri ikut di barisan sebagai pagar ayu, itu konflik of interest. Itu nggak boleh. Kalau di Amerika itu ada satu kantor yang namanya Government Office of Ethics yang meminimalisir segala potensi konflik. Belum ada respon dari pihak Kaisang terkait kasus ini. Namun publik menanti klarifikasi dan sikap tegas KPK untuk segera memeriksa Kaisang. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana mengusut dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi Kaisang? Apakah rencana panggilan klarifikasi dari KPK cukup? Mengapa tidak juga dipanggil? Padahal Sekjen PSI menyebut Kaisang sudah ada di Indonesia. Kami bahas bersama pakar hukum pencucian uang Yenti Ganarsih. Kami juga telah menghubungi perwakilan dari PSI tapi tidak mengonfirmasi kehadiran. Selamat malam Mbak Yenti. Selamat malam Mbak. Mbak Yenti, kalau gini, ada dua persepsi di publik. Satu menyatakan Kaisang bukan penyelenggara negara sehingga tidak bisa kemudian diperiksa KPK atas dugaan gratifikasi. Satu lagi menyatakan seperti Zainur Rohman yang menyatakan
gratifikasi tidak harus dikenakan kepada penyelenggara negara, tapi juga bisa kepada keluarga penyelenggara negara, dan kasus ini sudah biasa ditangani di MA gitu. Jadi Mbak Yenti, bagaimana kalau Anda mendudukan dua pandangan ini? Begini, kalau kita bicara gratifikasi, lihat undang-undangnya memang gratifikasi itu, hadiah itu diberikan kepada penyelenggara negara dan pejabat publik. Itu memang aturannya begitu ya. Tapi kan ini kan hukum pidana itu kan melihat fakta yang ada ya. Fakta yang ada itu ada pemberian yang mencurigakan lah ya, yang aneh ya, yang sangat besar. Nah, ini harusnya diselidiki. Pemberian itu yang memberikan fasilitas itu kan dari luar negeri, memberikan kepada Kaisang. Harus didalami, kan tidak mungkin tiba-tiba ada pemberian, itu tidak mungkin, harus didalami. Untuk apa? Maksud apa yang memberikan itu kepada Kaisang? Kalau yang namanya gratifikasi itu kan ya itu tadi, saya yang tadi disampaikan Mas Zainur mungkin gini ya, ada putusan itu kalau lewat menggunakan undang-undang gratifikasi memang pelakunya hanya pejabat negara atau pejabat publik. Pejabat negara diperluas sampai mana, pejabat publik juga, tidak hanya ASN dan sebagainya sesuai undang-undangnya. Tapi ini adalah yang diberikan ini ada nggak didalami, ada tidak hubungannya, dia punya hubungan dengan penyelenggara negara apa tidak, orang-orang terdekatnya. Karena ini kan modus ya, kita harus melihat jangan-jangan ini modus. Kemungkinan ini modus sebetulnya akan memberikan kepada penyelenggara negara itu untuk mengharapkan dapat sesuatu, atau sudah dapat sesuatu sebagai ucapan terima kasih. Ini justru yang harus didalami, karena yang menerima sekarang ini, yang menerima hadiah ini baru masih hadiah ya kan? Hadiah dalam hal biasa aja, hadiah. Kalau dalam KUH, kalau dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, hadiah ini adalah namanya gratifikasi. Kemudian diperkuat, gratifikasi itu adalah suap. Itu sama dengan suap gitu, walaupun pasalnya berbeda. Jadi ini tidak bisa dianggap hadiah biasa, karena yang diberikan ini orang yang tidak biasa juga, yang mempunyai hubungan dekat dengan penyelenggara negara, apakah itu kakak iparnya ataukah ayahnya gitu ya. Nah, itu yang harus didalami. Kan kalau gratifikasi itu, kalau hadiah biasa, gratifikasi itu adalah memberikan kepada seseorang, dan pemberian itu akan berkaitan dengan penyelenggara negara tersebut yang di kemudian hari atau setelahnya akan mendapatkan sesuatu. Jadi pemberian yang akan ada pamrih, akan diteruskan. Kalau suap itu pada umumnya diberikan dulu, kemudian dia mendapatkan sesuatu dari pejabat itu atau orang-orang tertentu ya. Sekarang kan penyuapan sudah masuk undang-undang korupsi. Berarti dari orang-orang yang bisa memberikan memberikan sesuatu yang melanggar aturan gitu ya, melanggar aturan, tapi diberikan karena mendapatkan pemberian yang namanya suap ya. Jadi suap dan gratifikasi sebenarnya sama aja, karena undang-undang mengatakan pemberian, gratifikasi adalah suap. Suap juga ada pasalnya gitu. Jadi ini harus didalami betul. Didalami, tapi ya kita nggak bisa kalau hanya mengatakan bahwa Kaisang bukan pejabat negara atau selesai, ya nggak bisa begitulah. Harus didalami. Nggak mungkin kan ngasih ke Kaisang begitu saja kalau Pak Kaisang ini bukan siapa-siapa gitu. Nah gini Mbak Yenti, kalau dalam kasus gratifikasi seberapa penting kesaksian Kaisang ini dalam kasus ini? Apakah kemudian KPK bukankah bisa masuk lewat pemeriksaan transaksi keuangan begitu, follow the money seperti yang Anda sering katakan, bekerja sama dengan PPATK, ketika Kaisang tak kunjung bisa diperiksa seperti sekarang? Iya, sebenarnya kan PPATK sudah bisa kerjasama dengan PPATK, misalnya PPATK atau anti korupsinya Singapura waktu itu kan harusnya sudah bisa kerjasama, karena tidak mungkin ada perjalanan sewa menyewa atau apapun ya, pesawat itu walaupun kepunyaan seseorang, ketika dia akan pergi ke sana pasti ada dong ini untuk apa, bagaimana, dan itu pasti juga harus ada pajaknya. Apalagi sekarang kan ada private jet watch ya, itu dimana harus orang-orang siapapun yang menggunakan, perusahaan manapun menggunakan, harus menggantikan karbon
emisi karbon yang memang sudah mulai dilarang. Jadi pasti ada datanya, itu pasti ada. Meskipun katanya sekarang ini ada data yang tidak terbuka lagi, tapi itu sudah pasti ada. Jadi jadi ini bisa saja harusnya Kaisang ya dipanggil aja tidak apa-apa berkaitan dengan klarifikasi ini. Bahkan kakak iparnya kan mau klarifikasi juga. Kalau kalau memang itu Pak Kaisang itu memang dia menyewa sendiri, kan pasti ada bilnya lah ya, ada catatannya. Atau disewakan siapa? Pasti ada. Nah, kalau disewakan siapa, kan kita akan telusuri juga yang nyewakan siapa. Sebetulnya ini harusnya sih saya berharap, seperti awal saya bicarakan, saya berharap KPK sudah melakukan penyelidikan tanpa memanggil Pak Kaisang pun harusnya sudah melakukan penyelidikan gitu. Nah gini Mbak Yenti, seberapa penting sebetulnya? Ini kan kasus ini mencuat ketika ada postingan dari Erina Gudono begitu. Seberapa penting KPK menelusuri, menindaklanjuti temuan-temuan ini kemudian sampai akhirnya harus memeriksa Kaisang? Ya penting sekali, banyak sekali kan, banyak sekali kejahatan-kejahatan atau uang hasil kejahatan yang kemudian terungkap dari posting-postingan itu kan kita sudah biasa. Ya ini kan kita tidak menuduh, tapi kita kan ada hal-hal yang patut dicurigai ya, patut menduga gitu ya. Kalaupun dimintain keterangan boleh dong, misalnya bukan dia yang bayar siapa? Karena kita PPATK harusnya bisa melacak karena kan itu dari Indonesia ke Amerika gitu ya. Dari Indonesia ke Amerika. Jadi ada transaksinya itu berkaitan dengan orang yang akan berangkat, orangnya dari Indonesia. Itu harusnya sudah bisa terlacak gitu ya. Nah, dalam pelacakan inilah KPK ini menurut saya bukan pencegahan. Yang dikatakan oleh KPK ini awal dari penindakan sebetulnya, yaitu diawali dengan yang namanya penyelidikan. Nah ini nanti kalau bisa menaik kepada penyidikan bahwa oh iya ini pemberian ini bukan pemberian biasa, ternyata di belakangnya pemberian ini adalah orang yang memberikan ini berharap mendapatkan sesuatu atau orang yang diberikan ini pernah dulu mendapatkan sesuatu dan ini ucapan terima kasihnya. Nah nanti kepada siapa bisa jadi memang kepada yang memberikan keluarganya yang penyelenggara negara tapi memang melalui Kaisang dan itu nanti didalami lagi apakah pemberian ini adalah sudah ada juga pembicaraannya dengan penyelenggara negara itu sendiri yang notabene adalah keluarga terdekatnya yang memang begitu hukum pidana apalagi tindak pidana korupsi itu keluarga sekitarnya. Maka TPPU itu ketika ada TPPU pasif nomor satu yang dilihat itu adalah istrinya, suaminya, keluarganya. Apakah uangnya mengalir ke sana? Sama dengan ini. Adakah ini modus bahwa sebetulnya yang akan diberikan gratifikasi itu adalah kakaknya misalnya, tapi lewat adiknya. Ini yang harus didalami. Tidak bisa lagi masyarakat harus disuruh menerima begitu saja bahwa tidak ada siapa yang tidak maklum saja namanya juga pengusaha. Oke, pengusaha, tapi kan nanti kita bisa lihat pengusaha ada pajaknya dan lain sebagainya gitu ya. Kalau kita memang punya semangat pemberantasan korupsi dan kemudian memang hukum memang akan ditegakkan terhadap siapapun itu sama sesuai dengan konstitusi kita. Nah Mbak Yenti, sekarang kan faktanya Kaisang masih sulit untuk diperiksa karena beberapa pihak mengklaim tidak tahu di mana keberadaan dari Kaisang. Bagaimana kemudian KPK menindaklanjuti ini? Ya nggak mungkin lah di era seperti ini kok tidak diketahui keberadaannya padahal itu juga bukan nothing ya, itu orang penting lah di Indonesia gitu ya. Jadi artinya sebetulnya kalau mau gampang ya Mbak Yenti ya? Iya, dan itu jawaban yang tidak diketahui keberadaannya itu kan aneh gitu ya. Itu jawaban yang sebaiknya tidak seperti itu gitu. Terima kasih Mbak Yenti sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu. Terima kasih.